Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yakni Ibu Nur Asia, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmat-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Shalawat serta salam semoga selalu kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan yang paling mulia dalam menjaga lisan, menjaga pandangan, dan yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman yang Nabi sebut sebagai zaman fitnah. Bukan fitnah dengan pedang, tapi fitnah dengan jari kita sendiri. Satu share, satu komen, dan satu like bisa jadi pahala jariah atau jadi dosa jariah. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah lebih dulu. Nah, dari ayat ini lahir 3 pasal kontrak kita sama Allah dalam bermedia sosial. Nah, pasal pertama yaitu jaga mata. Pasal kedua, jaga jari dan lisan. Pasal ketiga yakni pakai akal kita. Karena HP itu amanah, bisa jadi mimbar dakwah atau malah justru jadi ladang dosa. Kuncinya bagaimana etika kita dalam bermedia sosial. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua bermuhasabah tentang etika penyiaran dan bermedsos Islami. Nah, teman-teman, coba bayangin, HP yang setiap hari kita pegang adalah surat perjanjian sama Allah. Setiap hari kita tanda tangani lewat scroll, share, like, dan komen. Di surat perjanjian itu ada 3 pasal yang harus kita taati kalau kita mau selamat dunia akhirat. Nah, 3 pasal tersebut bakalan kita bahas bareng-bareng. Nah, pasal pertama yaitu jaga mata. Mata punya akses terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur bahwasannya kita harus menahan pandangan karena mata adalah kunci hati. Kalau kuncinya kita buka untuk maksiat, setan jadi gampang masuk. Scroll IG, lihat aurat. Scroll TikTok, gak beda jauh. Buka Twitter, malah baca debat gak jelas. Itu namanya kita udah nyalain aturan. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya kita harus aktifin mode aman. Unfollow, mute, dan block. Karena HP kita itu canggih, teman-teman. Tapi iman kita juga gak boleh kalah. Kita harus sering upgrade iman. Karena kalau kita jaga pandangan, hati kita bakalan jauh lebih tenang buat sholat. Nah, pasal kedua yaitu jari dan lisan gak boleh ngomong sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, tidaklah satu kata pun yang kalian ucapkan, melainkan ada 2 malaikat di sisi kalian yang siap mencatat. Nah, jadi kalau kita posting kata-kata
yang gak bermanfaat itu juga ada saksinya teman-teman. Maka Nabi pernah berpesan bahwasannya kita lebih baik diam jika berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita mau posting hal-hal yang kurang bermanfaat, ada kalanya, ada baiknya kita tanya diri kita, kira-kira kalau kita ucapin ini di depan guru atau di depan orang tua, bakalan bikin kita malu nggak ya? Nah, kalau iya, lebih baik kita hapus. Karena diam itu emas, dan dalam bermedia sosial, diam bisa jadi berlian. Nah, selanjutnya, pasal ketiga yaitu pakai akal kita. Kita wajib memakai akal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 bahwasannya apabila kita mendapat berita yang kita belum jelas asal usulnya atau belum jelas kebenarannya, lebih baik teliti lebih dulu. Karena zaman sekarang berita hoaks bisa bikin satu kampung heboh. Kita sebagai mahasiswa harusnya bisa jadi check and recheck, bukan malah copy paste. Nah, caranya kita harus nerapin 3T. Yang pertama, tanya sumbernya. Yang kedua, teliti tanggalnya. Dan yang ketiga, tunggu konfirmasinya. Kalau ketiganya belum jelas, tahan jari kita. Lebih baik kita dikatakan kudet daripada jadi penyebar fitnah. Ingat, dosa jariah itu nyata. Kalau satu kali share aja, dalam 24 jam dosa itu bakalan terus keputar. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang udah jelas ya kontraknya, bahwa HP itu amanah dan medsos itu mimbar. Tinggal bagaimana kita tanda tangan untuk taat atau untuk melanggar. Mulai detik ini, yuk kita sama-sama upgrade iman kita, saring feed yang kurang bermanfaat, bersihkan, kemudian jaga jari kita, dan jangan lupa pakai otak kita. Karena manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang postingannya bisa bikin orang lain atau manusia lain jadi lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.